Baik, yang pertama di sini saya akan menceritakan tentang tokoh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau nama lengkapnya yaitu Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Abduh dilahirkan di Mahallat Nasr, Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari ibunya. Abduh belajar agama dari Syekh Ahmad pada tahun 1862, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Puncak karirnya, Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899 dan ia meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Jadi pokok pikiran Muhammad Abduh yaitu yang pertama dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yaitu antara kurikulum madrasah dan sekolah. Tujuannya untuk menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern, mengembangkan kelembagaan pendidikan, yaitu mendirikan sekolah menengah pemerintah dalam berbagai bidang, misalnya administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Kemudian Abduh melakukan pengembangan kurikulum sekolah dasar menengah kejuruan dan universitas di Al-Azhar. Selain itu, ia melakukan pembaruan dalam pendidikan Islam, yaitu memasukkan mata pelajaran matematika, geometri, algebra, geografi, dan lain sebagainya, mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universitas Al-Azhar, menyediakan dana khusus untuk gaji guru negara dan wakaf negara, memasukkan mata kuliah filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Universitas Al-Azhar. Yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam, merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang ketiga, Islam adalah ajaran nasional yang sejalan dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang keempat, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Sekian dari tokoh Muhammad Abduh dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan merangkan tokoh Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal sendiri lahir di kota Sialkot di Punjabi, India pada tanggal 9 November 1807 Masehi. Puncak karirnya, Iqbal terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Liga Muslim ini memiliki peran yang sangat penting dalam pergerakan kemerdekaan India. Selain itu, ia menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan. Meskipun tidak menyaksikan langsung berdirinya negara Pakistan tersebut, karena jasanya Iqbal tetap dikenang menjadi pahlawan nasional di Pakistan. Nah, pokok gagasan dari Muhammad Iqbal sendiri yaitu yang pertama ada bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban barat dan timur. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Yang ketiga, ijtihad bagi Iqbal merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Yang kelima, tujuannya adalah pendidikan, memperkokoh dan memperkuat individualitas dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Rifaah Baidawi Rafiat At-Tahtawi. Nama lengkapnya adalah Rifaah Baidawi Rafiat At-Tahtawi. Nama panggilannya adalah At-Tahtawi. At-Tahtawi telah belajar di Universitas Al-Azhar Kairo dan melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Kemudian ia belajar selama 5 tahun di Prancis. Selama di Prancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Setelah menyelesaikan studi di Prancis, At-Tahtawi diangkat menjadi direktur sekolah penerjemahan pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha. At-Tahtawi berhasil menerjemahkan sekitar 20 buku berbahasa Prancis dan mengedit puluhan karya terjemahan lainnya. Rifaah Baidawi Rafiat At-Tahtawi, pokok-pokok pemikirannya dibagi menjadi beberapa bidang,
yaitu yang pertama ada bidang pendidikan, meliputi dua hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Pendidikan adalah hak semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin. Pemikiran ini memiliki dua dampak, yaitu pemerataan pendidikan dan emansipasi wanita. Yang kedua itu ada bidang ekonomi, yaitu orang Mesir dahulu terkenal kaya lantaran tergantung pada tanah yang subur. Oleh karena itu perlu melakukan perbaikan dalam pertanian, yaitu dengan menanam pohon kapas, anggur, zaitun, pemeliharaan lebah, ulat sutra, termasuk pengadaan pupuk tanaman yang murah. Perbaikan irigasi. Selain itu menganjurkan untuk melakukan perbaikan jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya, membangun jembatan dan alat komunikasi. Yang ketiga ada bidang kesejahteraan. At-Tahtawi berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai dengan dua jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan berbudi pekerti yang baik, sehingga mampu melahirkan generasi yang memajukan perekonomian. Yang selanjutnya ada bidang pemerintahan. Menurutnya, contoh pemerintahan yang paling ideal adalah pemerintahan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Pemerintahan harus dijalankan dengan adil berdasarkan undang-undang. At-Tahtawi harus membentuk 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang selanjutnya ada dalam cinta tanah air atau patriotisme. At-Tahtawi berpandangan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Yang selanjutnya ada dalam berijtihad. Menurut At-Tahtawi bahwa ijtihad masih terbuka bagi umat Islam. Ijtihad harus dilakukan oleh para ulama yang memenuhi syarat. Yang selanjutnya ada bidang sains modern. Menurutnya, antara sains dan pemikiran rasional tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sains modern memiliki 2 peran, yaitu sains modern berperan penting dalam meningkatkan kualitas umat Islam dalam melakukan ijtihad. Dan sains modern sangat menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia, sebagaimana telah dikembangkan di Eropa. Di antara kitab yang ditulis At-Tahtawi adalah yang pertama Manahijul Albab Al-Misriyah fi Manahijul Adab Al-Asriyah, jalan bagi orang Mesir untuk mengetahui literatur modern. Yang kedua yaitu Al-Mursyidul Amin lil Banati wal Banin, yaitu petunjuk pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu Al-Qaul As-Sadid fi Al-Ijtihad wa Taqlid, yaitu perkataan yang benar tentang ijtihad dan taklid. Yang keempat ada Al-Madzhab Al-Arba fi Al-Fiqih, mazhab 4 dalam fikih. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Yang terakhir, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaruan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pengaruh pemikiran dan pembaharuannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Oleh karena itu, meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan Perancis. Jamaluddin merupakan seorang yang cerdas. Pada usia yang masih muda, yakni sekitar 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Tetapi saat itu Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri. Jamaluddin meninggalkan Kabul dan pergi ke India. Di India ternyata juga sudah diintervensi Inggris, sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871 Masehi. Adapun pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani adalah
Penyebab kemunduran Islam yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, akhlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan. Lalu kedua, kelemahan umat Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Penyebab yang lain adalah adanya interpretasi tentang makna kode dan kodar yang salah, sehingga memalingkan dari usaha dan kerja keras. Kekeliruan dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam akan mengalami kemunduran pada akhir zaman. Kesalahan ini menyebabkan umat Islam tidak mau berusaha untuk memperbaiki nasib dan lemahnya ukhuwah Islam. Lalu yang kedua, menggagas ide pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Hal yang telah melatar belakangi pemikiran tersebut adalah dominasi kolonial barat di dunia Islam pada masa itu. Lalu yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruannya tentang kesetaraan gender ini pun berdampak pada emansipasi wanita. Lalu yang terakhir, berusaha untuk mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry.